Istirahat santai di atas dipan. Perlu istirahat karena lelah. Pegang erat tiket masa depan. Tiket berada di sekolah. Shalom, kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Mei tahun 2020. Kiranya kita dipertemukan dalam sukacita, rasa syukur yang tidak habis-habisnya, dan kesehatan, keselamatan, serta bimbingan Tuhan. Terima kasih saudara atas kebersamaan kita yang berjalan sampai saat ini. Biarlah kita diberkati dan memuliakan Tuhan melalui ibadah renungan pagi kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk selama ini Engkau selalu ada bagi kami dan memberi kami pertolongan, kesehatan, keselamatan, dan bimbingan dalam segala situasi. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu untuk menjadi bekal kami dalam membuat kami kuat dalam aktivitas kami hari ini sampai selamanya. Biarlah kemuliaan-Mu yang semakin nyata dalam hidup kami Bapa, menjaga kami dan memberikan kami yang terbaik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini supaya Kau memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kami dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Umat Allah yang baik, renungan pagi kita pada pagi ini berjudul kuasa atas doa sendirian. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tertulis dalam Matius 6 ayat 6. Mari saudara, milikilah suatu tempat untuk berdoa pribadi. Yesus telah memilih tempat-tempat untuk berhubungan dengan Allah, dan kita pun haruslah demikian. Kita perlu sering mengundurkan diri ke suatu tempat, betapapun sederhananya, di mana kita dapat sendirian dengan Allah. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Di dalam nama Yesus kita boleh datang ke hadirat Allah dengan keyakinan dari seorang anak. Tidak seorang pun diperlukan untuk bertindak sebagai perantara. Melalui Yesus kita dapat membuka hati kita kepada Allah seperti kepada seseorang yang mengenal dan mengasihi kita. Di dalam tempat berdoa secara diam-diam, di mana tidak ada mata kecuali mata Allah yang dapat melihat, tidak ada telinga kecuali telinganya yang dapat mendengar, kita dapat mencurahkan keinginan dan kerinduan kita yang tersembunyi kepada Bapa dari belas kasihan yang tak terhingga itu. Dan di dalam keheningan dan ketenangan jiwa, suara yang tidak pernah lalai untuk menjawab seruan keperluan manusia akan berbicara ke dalam hati kita. Orang yang mencari Allah secara diam-diam, menceritakan keperluan mereka dan meminta pertolongan, tidak akan memohon dengan sia-sia. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kita membuat Kristus teman sehari-hari, kita akan merasa bahwa kuasa-kuasa yang tak kelihatan dari dunia ini berada di sekitar kita, dan oleh melihat kepada Yesus, kita akan disatukan dengan gambarnya. Oleh melihat kita menjadi berubah, tabiat dihaluskan, dilembutkan dan dimuliakan untuk kerajaan surga. Hasil yang pasti dari hubungan dan persahabatan kita dengan Allah akan menambahkan belas kasihan, kesucian dan kegairahan. Akan ada pertumbuhan kecerdasan di dalam doa. Kita sedang menerima suatu pendidikan ilahi, dan ini dilukiskan dalam suatu kehidupan yang rajin dan giat. Jiwa yang berbalik kepada Allah untuk memperoleh pertolongan, dukungan, kuasa oleh doa setiap hari dengan sungguh-sungguh akan memperoleh aspirasi yang mulia, persepsi kebenaran dalam tugas yang jelas, maksud masuk tindakan yang agung, dan lapar dan dahaga akan kebenaran yang terus-menerus. Oleh mempertahankan
meningkatkan hubungan dengan Allah. Kita akan disanggupkan untuk menyebarkan kepada orang-orang lain lewat pergaulan kita dengan mereka terang, damai, ketenangan yang berkuasa di dalam hati kita. Kekuatan yang diperoleh di dalam doa kita kepada Allah bersatu dengan upaya yang tekun di dalam melatih pikiran dalam keprihatinan dan menaruh perhatian, mempersiapkan seseorang untuk tugas harian dan memelihara roh kedamaian dalam segala keadaan. Renungan ini dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit halaman 84 dan 85. Saudaraku, renungan pagi kita saat ini berkaitan erat dengan renungan pagi kita sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2020 yang berjudul Iman dan Doa Sendirian. Mengapa ini bisa diulang, saudara? Karena penting sekali bagi kita untuk menjalin komunikasi secara pribadi dengan Tuhan, karena kita masing-masing sebagai manusia, anak Tuhan, harus mempunyai hubungan yang langsung dan erat dengan Bapa kita, Tuhan kita yang baik. Seperti ranting pohon yang harus secara langsung tersambung kepada pokok pohon tersebut, supaya selalu mengalir berkat kasih karunia, pertolongan, bimbingan, dan kuasa dari Allah yang maha mulia itu. Oleh karena itu, perlu sekali bagi kita mulai saat ini mencari waktu untuk kita sendirian di suatu tempat yang hanya Allah yang melihat kita, yang hanya Allah yang langsung mendengar suara hati kita dalam doa yang sungguh-sungguh, penuh pengharapan, ketulusan, iman yang teguh, dan membiarkan Allah menerapkan segala kehendaknya dalam hidup kita. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang indah untuk hanya berdua bersama Tuhan dalam satu komunikasi nafas hidup kita dengan Allah yang memberikan kita kasih karunia-Nya. Demikian renungan pagi kita pada saat ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita dibawa pada suatu persekutuan yang lebih erat lagi antar kita sesama manusia dan kita pribadi dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan iman percaya kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan tentang kuasa atas doa sendirian. Biarlah kami, Tuhan, meluangkan waktu kami dan memberikan hati, jiwa, tubuh, roh kami untuk berbicara langsung dengan Kau Bapa dalam doa yang tenang, yang penuh, yang sendiri, yang tidak diganggu oleh apapun. Biarlah Tuhan, kami dibawa pada persekutuan yang semakin erat denganmu dan meneruskannya kepada sesama kami. Bapa, Engkau tahu kondisi yang kami hadapi. Apapun situasi ke depan ini, dalam situasi yang makin sulit, di mana virus COVID belum bisa ditanggulangi dengan baik, yang mengakibatkan roda perekonomian dan roda politik dalam kondisi yang tidak baik. Biarlah Tuhan, kami umat-umat-Mu datang kepadamu, memohon bimbingan-Mu, dan tetap percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Engkau dalam situasi ini, Tuhan, menggendong kami, menderita untuk kami, memberikan kami yang terbaik, Tuhan. Biarlah kami tetap sabar dan tekun menjalani situasi yang ada ini, sambil memuliakan Engkau, menikmati segala keagungan-Mu, dan menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa Engkau baik, Bapa. Engkau penuh kasih bagi kami, sehingga banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hidup dalam kasih karunia-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang baik, yang selalu ada bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Jalan-jalan naik pesawat, jangan lupa beli gelang. Belajarlah dengan giat, masa depan jadi gemilang. Horas!